ternyata sampah itu bisa dijadikan sesuatu dan mereka bisa dekat loh dengan sampah tersebut. Mengolah sampah itu nggak sederhana. Malah kalau saya lihat kalau yang di kota tuh malah kurang sadar ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat ke desa, itu malah mereka lebih sadar loh. Lo Iren Patricia Iren Kusuma. Patricia Iren Kusuma. Gimana ceritanya lo bisa terlibat di hal-hal yang kayaknya lompat dari belajar akuntansi, lalu ya kemudian bisnis ya? Iya. Di S2 di Australia, iya. di Monash, iya. Terus sekarang ngurusin Mortier. Iya. Gimana tuh lompatan-lompatannya dan dari mana awal mulanya itu, Bra? Iya, lompatannya ya mulai dari ya karena S2 itu sih Mas. Karena S2 itu jadi punya kesempatan untuk nyimpang nih dari yang jurusan akuntansi. Emang dari awal lebih demen ke arah yang dari kecil memang pengen buat sesuatu lah untuk lingkungan. Oke. Tapi kan nggak diberi kesempatan ya. Jadi mau ngambil landscape, tadinya mau ngambil landscaping di Indonesia gitu, ambil kuliah landscaping, tapi nggak dibolehkan oleh orang tua. Ya udah, kita pas S2 kita coba nih tetap Master of Business tapi kita ambil yang spesial di sustainability. Jadi dapat sekali tuh framework soal sustainability, gimana company bisa shifting dari yang business as usual jadi lebih sustainable. Tapi kan udah begitu aja tuh Mas, balik ke Jakarta mau ngapain nih, bingung kan. Karena pekerjaan 2018. Oke. Karena pekerjaan yang di bidang sustainability di Indonesia waktu itu masih belum terlalu banyak. Kalau misalkan di luar kan mereka udah mulai mobil listrik, segalanya semua untuk urusan emisi global tuh lumayan ada kebijakannya dari pemerintah juga. Tapi di Indonesia belum ada gitu Pak. Pada waktu itu masih belum ada carbon trading juga di Indonesia, belum ada lah wacana mau ada carbon trading sekalipun gitu. Nah, paling coba apply, ternyata ada nih perusahaan yang memang membuat LCA ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. LCA itu apa? Life Cycle Analysis. Oh, Life Cycle Analysis. Terus saya coba di sana. Mencoba membuat reporting juga di sustainability. Jadi waktu itu tugas saya adalah membuat sustainability reporting. SR? Ya, lebih ke sustainability secara keseluruhan, bukan cuma CSR. Tapi waktu itu saya suka sama job itu, suka sekali gitu. Tapi waktu itu mikir, kok kayaknya cuma akhirnya berkutatnya cuma di reporting gitu, nggak ada sesuatu yang bisa diubah ke lingkungan gitu. Jadi kalau di company kita cuma memberikan rekomendasi, tapi kan habis itu prosesnya lama ya, panjang untuk sampai akhirnya mereka jadi bisa aksi. Beralih. Akhirnya udah coba sambil kerja, sambil mikir bisa lakuin apa ya, iseng-iseng ya coba berangkat dari rumah sendiri, kan ada kantong kresek, plastik kresek bekas gitu. Coba pakai setrikaan, kok bisa jadi sesuatu yang lucu ya, dompet waktu itu. Saya coba jahit sendiri. Iya, akhirnya belajar jahit sendiri. Terus, ternyata jadi sesuatu. Nah, kebetulan yang sekarang jadi partner saya juga namanya Mandy. Nah, kita waktu itu ketemuan nih. Nah, ternyata Mandy itu udah punya brand namanya Mortier, bergerak di bidang home decor, membuat home decor tapi dari semen. Nah, terus beliau punya keresahan juga ternyata soal lingkungan, karena semen tuh penyumbang karbon dioksida terbesar di dunia gitu. Kemudian kita jadinya bersama-sama gimana caranya kita mempertahankan brand Mortier. Waktu jadi saya bergabung sama dengan dia, kita coba membuat masih home decor juga, tapi kita coba cari alternatif material lain dari bukan semen. Jadi mulai dari sampah tutup botol sama kresek. Jadi eksperimen yang saya lakukan juga bisa lebih lanjut dilakukan di Mortier juga, dan bisa ada nilai jualnya juga. Eksperimen yang tadi nyetrika cuma kresek. Nyetrika itu. Nyetrika kresek tapi ada asapnya juga. Jadi adalah beberapa kali sempat berpikir ini sebetulnya baik dan aman untuk dilakukan apa enggak, seperti itu. Tapi ternyata kita setelah searching masih aman kalau untuk tipe plastik HDPE dan LDPE. HDPE sama LDPE secara sederhana dibedakannya apa? Karakteristik properties dari plastiknya ya. HDPE itu high density polyethylene. Kalau LDPE itu low density polyethylene. Dua-duanya aman untuk di recycle. Yang HDPE itu contohnya adalah tutup botol, kalau LDPE itu kantong plastik.
Oke, pada tutup botol. umumnya. Kalau botolnya sendiri itu masuk? Itu PET, Oh, polyetil. PET, lain lagi. Wah, ini Beda istilah-istilah lagi. yang Beda lagi. Kalau untuk home industry seperti kami di Mortier, kami nggak bisa melakukan daur ulang PET. Itu butuh mesin canggih yang biasanya pembuatan mesinnya pun dari luar ya biasanya, bukan dari Indonesia. Nah, dari proses kan tadi memilah dua ya, HDPE sama LDPE, dan kemudian itu jadi solusi untuk mortier yang home decor yang tadinya pakai semen. Iya. Secara bisnis jalan nggak tuh? Atau ada tantangan lain yang ketika pakai alat atau Betul. bahan itu? Itu kan awal pandemi tuh, Mas. Kita pikir wah ini mungkin nggak jalan ya karena ya udah, tapi kita tetap eksplorasi aja terus. Cuma dari modal awal tuh loyang, oven, sama mesin cacah sederhana. Oke, loyang buat apa? Cetakan. Oh, oke. Loyang sama cookie cutter. Kalau tahu Mas buat biasa bikin kue. Kue ya, cookie Ya, jadi kita cutter. coba lelehin nih tutup botol terus kita potong-potong. cetak. Oh, Nah, oke. ternyata ada beberapa temen juga kok jadi tertarik untuk ikut workshop di tempat kami. Ya udah. Terus kami lihat juga sebetulnya barang ini punya potensi gitu. Karena dari warnanya pun sudah menarik ya, Ya, Mas. ya. Ini kan? Nah, iya. Ini gitu. terus ini juga. Oke. Nah, gimana dia bisa diminatin? Itu penting dari segi desain. Jadi kita melihat, oke, kalau dia sampah, kalau orang tahu ini dari sampah, mungkin orang belum tentu mau beli. Jadi kita coba ubah pola pikirnya. Jadi gimana caranya kita bikin produk, tapi orang lihat produk ini lebih ke arah menariknya dulu nih. Desainnya berarti Desainnya yang akan dulu, disasar. iya, desainnya dulu. Baru setelah itu mereka jadi penasaran ini bahan apa ya, baru mereka akhirnya tahu, oh ternyata ini dari sampah, akhirnya lebih dihargai lagi juga Oke. produk tersebut gitu sih. Nah, berarti kombinasinya yang tadi belum kejawab sih, apakah secara bisnis menjadi solusi atau malah justru cost-nya gede dengan menghindari semen lalu pakai sampah? Cost-nya lebih besar, Lebih besar. jauh. Jauh. Ini kalau dibandingkan dengan kayu misalkan ya Mas ya, karena kan kita membuat home decor Ya. 2 kali lipat, cost-nya juga dua kali lipat. Cost-nya Tapi 2 kali gimana? lipat, materialnya 2 kali Iya. lipat. Tapi gimana caranya kita mengedukasi customer juga bahwa kalau ini memang materialnya dari sampah. Dan mengolah sampah itu nggak sederhana. Pertama kita ambil tutup botol yang sekarang ini mungkin orang nggak terbiasa untuk mencuci dulu tutup botolnya. Mereka langsung taruh aja di tempat sampah, tercampur dengan bahan makanan dan kotoran lainnya. Akhirnya lebih susah untuk kami mencuci. Akhirnya ada cost lagi dicuci. Untuk mencucinya. Kemudian mencacah. Kemudian habis dicacah kami mencuci lagi. Jadi 2 kali costnya untuk itu. Kemudian baru bisa menjadi material yang siap digunakan untuk dilelehkan gitu. Jadi dari segi bisnis awal-awal kami memang agak sulit ya Mas ya. Tapi kita cari cara lah gimana caranya supaya tetap bisa jalan dari segi bisnisnya. Ya dengan balik lagi kita mengedukasi juga customer, lama-lama customer juga penghargaannya paham. lebih tinggi. Iya, betul. Jadi gabunganmu kan tadi kamu ketemu temanmu ya, si Mandy ya, Iya. yang punya brand Mortier. Iya, Lalu dari sisi desain siapa yang menggarap? Erin juga atau dengan Mandy juga? Awal-awal kami hanya berdua, belum ada desainer. Tapi nggak lama setelah kami paham bahwa ini perlu desainer khusus, kami akhirnya meng-hire desainer. Oke. Yang waktu itu ada teman kami juga, namanya Retno, yang sekarang lagi kuliah nih Mas, Oh, ngambil industrial design juga di UK. Nah, dari kami bertiga itu akhirnya bisa membuat barang yang lebih bagus juga dari sisi desainnya, supaya bisa diterima di masyarakat juga. oke. Proses kemudian bikin barang itu satu hal, lalu diterima masyarakat kan hal lain. Produk mana yang membuat Iren dan Mandy dan kemudian Retno tadi yakin bahwa ini layak nih diperjuangkan? Produknya ya Mas yang Misalnya paling yang menerima atau yang sudah memakai itu dan memberi apresiasi sehingga kamu yakin atau kalian yakin bahwa ini nih yang perlu kita luaskan, entah edukasinya kah atau pemahaman publik, penghargaan atas karya ini. Kan akhirnya jadi karya ini, bukan sekedar produk kan? Iya, betul. Mungkin lebih ke stool ya Mas ya. Jadi stool itu kan kita pikirkan juga waktu itu kolaborasi kita dengan desainer juga Mas, kalau stool dengan Grab. Jadi kami nggak bisa sendirian nih, kami paham kami ada kekurangan di segi desain, kami juga masih kurang dalam segi market, jadi kami kolaborasi dengan desainer.
ternyata stool ini sampai sekarang penjualannya bagus sekali, Mas. Kita nggak menyangka dari mereka cari aja sendiri gitu stool daur ulang. Ternyata sampai saat ini itu dari 2020-an ya, sampai saat ini masih tertinggi penjualannya. Ada barangnya di sini? Kayaknya nggak ada. Nah, ada versi mininya, Mas. Ini versi besarnya ada di workshop. Oh, di workshop. Ini yang versi kecilnya, mininya. Namanya kursi Louis, mini Louis. Oke. Terinspirasi dari TPA Louis ya. Louis yang? Louis gajah. Oh, Louis gajah. Iya. Oke, namanya Louis itu dari sana. Iya, dari sana. Jadi ini juga desainnya bentuk gajah. Jadi udah kenapa? Kayak belalai gitu ya. Iya. Kenapa konsumen akhirnya juga tertarik karena kita selalu menceritakan sih apa di balik produk ini. Iya. Produk di baliknya sendiri sama cara berceritanya juga sesuatu yang membuat orang punya ketertarikan ya. Betul. Ditambah juga kami melakukan workshop, Mas. Jadi part edukasi itu part yang nggak bisa dihilangkan dari Mortier. Jadi kami terus melakukan workshop. Jadi kalau ada tawaran, bisa nggak Mortier bikin workshop di sini? Ayo aja, kita bikin dulu aja workshop. Akhirnya kan mereka jadi paham gitu ya dengan material ini, dengan isu lingkungan. Karena menurut kami daur ulang itu satu hal, tapi sebenarnya ada yang lebih dari daur ulang. Kita mau masyarakat tuh paham soal isu yang lebih menyeluruh, isu sampah ini. Karena daur ulang aja di pengelolaan 3R aja tuh terakhir sebetulnya, Mas. Betul, ya. Harusnya kita lebih dulu reduce di depannya, gitu, di depan. Jangan sampai mereka salah paham nih. Oh, udah ada yang bisa daur ulang, kita pakai terus aja plastik ini dengan gampangnya, dengan padahal mudahnya. harus ada pencegahannya. Betul, dan daur ulang tuh nggak mudah gitu. Ya, proses edukasi itu. Iya, edukasinya penting. Nah, workshop itu kesempatan untuk memberikan pemahaman itu juga. Betul. Ya. Oke. Kalau dalam konteks untuk membangun sebuah, kan ini kayak jadi ekosistem ya. Dari Iren sendiri bikin punya knowledge tentang sustainability, ketemu dengan produk yang membuat home dekornya, lalu ketemu desainer, lalu dimarketkan, ketemu dengan pasar. Untuk market sendiri, untuk produk-produk kayak gini tumbuh nggak di Indonesia? Penghargaannya kah, atau ya gitu-gitu aja, atau apa kendala paling utama yang sering dikeluhkan atau disampaikan? Kalau di pasar ya biasanya harga sih, pasti mereka terus concern tentang kenapa lebih mahal gitu ya? Kenapa mahal? Akhirnya bisa jelasin nggak kenapa lebih mahal, selain tadi ya bahwa memang produksinya heavy-nya 2 kali kan, cucinya tapi mereka mungkin awal-awal tanya kenapa mahal, tapi akhirnya belakangan ini, Mas, banyak sekali yang ya udah gitu, kayaknya mereka udah paham dengan material ini juga gitu. Karena dari mereka juga perlu ada gerakan dari company biasanya supaya lebih green gitu, arahnya lebih sustainable, dan mereka pahamnya cara yang mudah untuk mereka lebih sustainable dengan memakai produk-produk seperti ini gitu. Misalkan di office mereka bisa ganti top table-nya. Kalau mereka ekspansi punya office yang baru, mereka ganti top table-nya yang tadinya kayu dengan bahan ini. Atau ada juga klien yang mungkin karena kami juga menerima sampah dari klien, minta diolah. Nah, walaupun itu cost-nya jauh lebih tinggi dibandingkan kami membeli sampah dari bank sampah, tapi tetap kami layani supaya company itu juga bisa menceritakan ya ke konsumen yang membeli produk mereka, kalau ini mejanya terbuat dari sampah kalian juga loh, misalkan produk minuman gitu, tutupnya kami olah, ambil di off-taker ya, mereka yang off-take lagi. Jadi muter ya, justru kami senang yang seperti itu sih, Mas. Jadi edukasinya tuh dapet gitu, dan mereka pun senang gitu, karena ternyata walaupun mereka menghasilkan sampah, tapi paling nggak mereka ambil lagi sampahnya dan mereka olah, maksudnya mereka bisa gunakan lagi di toko-toko mereka. Ya, meskipun nggak terlalu besar, tapi kesadaran bahwa mereka menghargai produk dari daur ulang itu tetap ada ya, dan tumbuh ya. Tumbuh, sekarang ini tumbuh. Dan kayaknya kan ada ketidakadilan ya, atau unfairness soal ini kan produk yang dibangun dengan kesadaran penuh bahwa ini mengolah. Sementara produk yang lebih murah itu kan sembarangan aja. Iya, ada externalities yang nggak dihitung itu. Nah, itu dia sih, Mas. Makanya dari kami juga gimana caranya, kami juga belum sempurna sih, Mas, dalam melakukan pendaur ulangan ini. Selalu kami refleksi lagi, ini jangan sampai juga kami mendaur ulang tapi kami menciptakan masalah lingkungan yang baru gitu ya, Mas, di apa yang kami daur ulang. Makanya
itu terus kami refleksi lagi, evaluasi lagi gimana caranya menurunkan cost-nya dari sisi mana nih, efisiensinya dari sisi mana gitu. Misalkan di tempat kami ya udah kami coba kayaknya kami bisa bertahan nih dengan mempertahankan mas-mas yang ada di workshop aja, lebih kepada situ dan menjaga kualitas dari material produknya. Karena kalau sekali kualitas kita menurun, itu nanti efeknya akan panjang, nanti kliennya tidak akan repetitif lagi gitu. Jadi kami akan fokusnya sebetulnya ke produksi itu sendiri sih, eksperimen di material itu sendiri, dan perpaduan warna juga penting sih Mas. Jadi misalkan itu penting anak desain di situ kan? Iya, anak desain berperan penting itu di sana. Betul. Gimana caranya supaya dengan keterbatasan warna tutup botol yang ada tetap bisa jadi menarik. Karena kita tuh punya idealisme sih Mas. Kita nggak pernah mau ambil material yang baru ataupun pakai bahan-bahan pewarna tambahan. Jadi semua pure dari tutup botol bekas. Oke, jadi keluar warnanya dari situ aja. Oke, karena tadi kesadaran bahwa jangan sampai produk yang dipakai untuk men-solve problem lingkungan malah menciptakan problem yang baru. Betul. Makanya kami selalu perbaiki apa yang bisa kami perbaiki di produksi. Oke. Dan proses untuk kamu belajar ketemu titik ini ada korelasinya nggak ada? Korelasinya. Artinya gini, pertanyaan apa yang dulu kamu pelajari? Sehingga terjun ke sini. Iya, ada banget sih. Walaupun sebenarnya nggak terlalu bisa waktu itu framework ya. Kalau ini kan konkret gitu ya. Walaupun aksinya dari sana ke framework ke aksi ini panjang dan sulit gitu. Misalkan aja dari segi sosial gitu ya, gimana caranya kita bisa mempertahankan aspek sosialnya juga nih dengan keberadaan produk berkelanjutan ini. Kita kan ambil meng-hire pekerja itu masyarakat sekitar yang betul-betul minim skill, nol malah skillnya. Mereka hanya lulusan SMA. Kamu mau bekerja apa enggak? Oke, ikut. Itu prinsip salah satu social entrepreneurship kan? Iya betul, sebetulnya itu. Nah, komunitas. Iya. Nah, mengapa kami juga mengambil karyawan seperti itu ya? Satu-satunya ya karena juga kami memikirkan kalau kami ngambil juga pengrajin yang memang sudah ahli, nggak ada sesuatu yang di-solve gitu. Karena ini mereka ini yang justru perlu dibantu karena mereka nggak bisa apa-apa. Ini yang di Cikarang? Iya. Mungkin kalau mereka ditempatkan di perusahaan belum tentu ada yang mau. Iya. Dengan skill nol seperti itu dan attitude yang seperti itu gitu. Jadi attitude juga kami bentuk. Oke. Di awal berarti ada fail-nya juga dong awal-awal. Failure itu selalu ada. Jadi kualitas kami di produksi itu biasanya akhirnya menurun juga biasanya karena budaya kerjanya juga belum optimal gitu dari merekanya. Itu harus dibentuk ya? Iya, dan itu betul-betul dari awal dibentuk. Jadi ada dari karyawan kami yang di workshop itu memang dari awal Mortier dibentuk sampai sekarang pun dia masih ada. Masih gitu. ada. Jadi dia tahu segalanya lah gitu. Dan itu buat kami lebih ada value-nya ya. Dan balik lagi kalau misalkan apa yang dipelajari dari dulu kuliah ya itu, jadi kita jangan cuma mementingkan hanya profit atau lingkungan aja tapi lupa dari sisi sosialnya. Nah ini kami jadi melihatnya semua jadi satu kesatuan walaupun sosialnya nggak secara langsung tapi ada gitu dampaknya. Contohnya juga seperti misalkan kalau kami mengkombinasikan material plastik ini dengan metal gitu ya, besi. Karena saya udah mempelajari juga bahwa jejak karbon itu penting gitu ya untuk dihitung. Jadi kami nggak bisa dengan gampangnya cari ya di Jepara aja gampang gitu kan. Udah tahu hasilnya bagus, nggak bisa. Jadi kami coba cari dulu nih pengrajin lokal ada nggak sih di sekitar sana gitu yang kira-kira bisa membuat material dari besi ini gitu. Dan ternyata ada. Tapi memang kualitasnya masih belum optimal. Nah, jadi itu tantangannya menaikkan kemampuan dia ya. Betul. Akhirnya dia bisa ngikuti standar kami gitu. Tapi itu butuh waktu sih dan butuh kesabaran. Persis, karena kan kita punya goals, tapi yang tersedia dan mau nge-solve problem di situ
kayak masih jauh tuh kan, Iya. butuh waktu yang panjang. Iya. Nah, itu juga secara nggak langsung kan membantu mereka juga gitu. Oke. Jadi selalu ngelihatnya tuh holistik ya. Nggak cuma profit aja, nggak cuma lingkungan aja, tapi juga sosial. Jadi framework itu yang dipelajari di kampus, lalu kemudian secara aksi dipraktekkan. Iya. Meskipun ternyata jatuh bangunnya jatuh bangun sih. Oke. Trial errornya juga jatuh bangun. tiga itu kan 3 prinsip social entrepreneurship kan? Iya, Bisnis 3P harus ya. jalan, Iya. lalu secara sosial dia punya dampak, Betul. dan lingkungan yang kemudian Betul. diperhatikan karena itu Betul. bagian yang membuat dia sustain kan? Betul. Oke. 3P itu Mas. 3P ya. Iya. People, profit, Planet. planet. Iya. Ya. Itu jadi bagian yang ada di frameworknya lalu dipraktikkan di Iya. Mortier. Iya. Tapi kalau di perjalanan itu part mana yang paling berat? People. Pasti kebayang sih. People. Bagi mau di sana kan di Cikarang dan mau mengambil lokal Iya. karyawan ya di Iya. sana. Sekarang Sampai karyawan berapa sekarang. di sana? 6. 6. Oke. Sampai Full. sekarang juga masalah masih people. Lingkungan satu hal, karena tapi kan kami terus bisa memperbaiki lah ya. Tapi people ini yang memang budaya Indonesia tuh kalau misalkan kita nggak terus mendampingi terus Meleset lah. iya, tapi nggak apa-apa. Mereka akhirnya sekarang udah mulai saya agak tinggal gitu Mas ya. Mereka udah bisa mulai jaga quality-nya ya. jaga kualitas. Health and safety juga walaupun dikasih perangkat nih supaya mereka Kadang-kadang aman disiplin. gitu. Nggak disiplin. Tapi sekarang ya puji Tuhan sih udah membaik lah. Oke, ya. Dan itu jadi bagian yang menenangkan juga kan, Iya. setidaknya dari sisi kontrol terhadap quality-nya bisa dilepas Betul. dalam konteks gak harus dijagain terus. Betul, Kan. Repotnya kan di awal-awal itu betul. kan harus dijagain. Dan selalu kami briefing ke mereka di awal juga, Mortier tuh nggak akan bisa berjalan juga tanpa kalian gitu. Jadi ya Dia kita part dari story ini ya. Kita saling kerjasama dong gitu. Nah, dari awal kita selalu tekankan itu sih Mas Oke. ke merekanya. Dan kita ketemu kan awal-awal di Ciputra ya waktu itu. Iya, di dan Ciputra. kita ngeliat, Iya. gue ngeliat produknya dan ngerasa oh, ini keren banget. Secara desain terus kita Iya. ngobrol, emang kuncinya di desain. Iya. Bahwa produk yang kita pakai atau material yang kita pakai men-solve problem lingkungan satu hal, tapi kalau desainnya jelek dan nggak bisa Betul. secara function optimal kan ya orang nggak Betul. pakai. Dan yang waktu itu Iya. cerita di Ursula aja dipakai ya. Itu gimana ceritanya? Iya. Kursi-kursi Jadi atau bangku? kursi lab Oke. lab IPA itu kita diajak oleh Design Mate, nama interiornya. Design made? Pada waktu itu Ursula mau merombak beberapa ruangan seperti bangsal OR, ruang lab IPA, Ya. dan kami diajak sih untuk mengisi bagian ruang lab IPA itu dengan material yang sebetulnya itu hasil kerjasama dari murid Santa Ursula juga Mas, karena mereka mengumpulkan tutup botol Oke. di Dropbox di sama sekolah. seperti itu. Itu di sekolah. Tadinya itu ada di sekolah Santa Ursula. Jadi mereka coba mengumpulkan, lalu ini jadi suatu bukti lah bahwa ternyata sampah itu bisa dijadikan sesuatu dan mereka bisa dekat loh dengan sampah tersebut. Barang yang mereka gunakan sehari-hari di kursi lab IPA itu mereka bisa akhirnya menyadari bahwa oh, sampah bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna ya gitu. Dan lebih menghargai juga. Oke, jadi mereka lebih hati-hati juga kan dengan Lebih hati-hati juga. perilakunya ya terkait dengan Betul. lingkungan. Dan mereka itu mengumpulkan sampah tutup botol ini juga tanpa ada insentif ya Mas ya waktu itu. Jadi Voluntary aja. voluntary aja. Jadi nggak ada nanti ada iming-iming dikasih sesuatu atau misalkan tambah poin GoPay, nggak ada sih Mas. Jadinya memang Jalan. mereka tahu bahwa ini kampanye untuk akhirnya nanti tutup botol yang mereka kumpulkan bisa jadi kursi gitu. Di lab IPA itu Di ya. lab IPA, Oke, secara waktu berapa lama itu dilakukan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan bisa jadi untuk semua atau tetap mengumpulkan dari material yang lain? Nggak bisa, tetap. Karena untuk menjadi satu kursi itu butuh sekitar 4 kilo ya. 4 kilo tutup? Iya. Oke. Dan satu tutup botol itu cuma 2 gram, Mas. Jadi kalau 4 kilo itu, ya 4.000 bagi 2, 2.000 tutup botol. Jadi sangat banyak. Sangat banyak, makanya 3 bulan itu Iya. mereka mengumpulkan. Ada tutup botol dari tempat lain nggak? Itu semua dari Ursula?
Ada di tempat lain, Oke. tapi dari hasil project juga. Oke. Jadi bukan dari material baru yang tutup botol baru, tapi kita kan punya sisa project ya Mas biasanya. Oke. Hasil cuttingan yang kita nggak pernah buang, tapi Terus kita cacah panasin lagi. Oh, dicacah, Iya. diproses lagi Iya, ya. Karena minggu lalu gue ke kamu di Luhur. Oh itu juga ada ya Mas ya? Iya, dia kan Iya. bikin juga bangku dan meja, tapi Betul, alasannya betul. lebih karena udah rusak, Oh. 60 tahun dan butuh Iya. perubahan karena postur anak sekarang dengan 60 tahun lalu agak berbeda. Oh, Kebutuhan mejanya juga, luasannya juga beda. Iya, Jadi ya mirip movementnya, makanya Bagus itu. nyambung juga Iya. dengan dan dijadikan materi untuk pelajaran juga. Iya. Pelajaran matematika dan kimia jika Iya, untuk iya, lihat waktu itu. berapa ngumpulin sampahnya Iya, dan iya. masing-masing. Nah ini kalau dibuat semenarik itu kan anak-anak juga bisa dalam proses itu belajar Iya. juga kan secara Betul. langsung. Dan waktu itu kami juga melakukan workshop di Santa Ursula. Yang Jadinya- di pos. Iya, jadinya jadi satu rangkaian program mengubah tutup botol menjadi sampah ini supaya mereka punya bayangan gimana sih caranya kok dari tutup botol bisa jadi bangku gitu. Iya, iya. Mereka tahu lah, punya experience gitu. Itu. Yang Iren sebenarnya awal dari setrika doang tuh tahu ya. Iya. Yang di Santa Ursula kita pakai mesin catokan rambut, Mas. Oh, buat memanaskan. Buat memanaskan, iya. Akhirnya mereka bisa bikin gantungan kunci sendiri. Oh, dari Iya. sampah-sampah kresek itu. Iya. Oh. Dan kreasi-kreasi mereka malah buat kita, wah, Amazing. kita nggak pernah nih bikin seperti Kepikiran ini. jadi kayak gitu ya, kreativitas anak-anak Iya, remaja ya. Iya, betul. Nah, mungkin kreativitas juga itu sebetulnya balik lagi jadinya tumbuh karena klien itu sendiri sih Mas, yang mereka juga demand-nya macam-macam ya, Macam-macam pengen ya. bikin ini, pengen bikin itu, instalasi segala macam. Yang akhirnya kita, karena kita juga melayani, jadinya ya akhirnya bisa terjadi gitu produknya sesuai yang mereka harapkan juga. Oke. Dengan pemahaman akan materialnya juga ya. Karena kan ada keterbatasan kalau material Persis. seperti ini. Iya, iya. Nah, proses untuk kemudian menemukan klien atau partner yang punya desain tertentu ingin digarap itu kan sebenarnya challenge juga kan? Iya. Sesuatu yang bisa ya garap, nggak hanya bikin stall atau nggak bikin kursi, tapi Iya. ada sesuatu yang lain itu, instalasi kayak tadi. Iya, betul. Itu dari mereka yang memang reach out ke kami, lalu oh ya coba deh, kita coba dulu deh gitu, bisa jadi apa. Ya ujungnya nanti nggak berhasil, paling nggak kita Sudah pernah proses, mencoba, ya, tahu dapat prosesnya knowledge-nya ya. tahu. Iya, betul. Nah ini pertanyaan yang umum sebenarnya, kan Iren S1, S2 bahkan di luar, lalu sekarang bekerja di sesuatu yang lo ngapain sekarang nih ngurusin sampah gitu. Atau gimana lo bisa menjelaskan profesimu di antara teman-teman atau setidaknya orang tua lah pasti yang bertanya kan, lo ngapain sekarang? Tapi ya ternyata orang tua saya yang tadinya betul-betul anti gitu ya Mas dengan kegiatan yang saya lakukan, ujung-ujungnya mereka sekarang rutin setiap bulan gitu ya, mereka ini ada sampah nih tolong deh diambil di rumah gitu, mau nggak mau saya jadi ke rumah, balik ke orang tua terus ngambil sampah, terus akhirnya ya tapi memang kita nggak bisa berharap sesuatu yang instan sih Mas, memang semua ada prosesnya gitu dengan jadi permasalahan sampah ini memang butuh, kita nggak bisa anti gitu dengan orang yang memang masih belum paham dengan habit yang sustainable, kita nggak bisa langsung gitu ya pendekatannya, memang perlu intervensi gitu, seperti yang awalnya cuma ya sekedar kalau punya sampah tutup botol dikumpulkan dong, terus akhirnya kan tahu bisa dijadikan tas atau dijadikan gantungan kunci. Saya cuma kasih nih awalnya tas gitu ke orang tua, ini coba lihat gitu tasnya seperti ini, kok bagus ya. Akhirnya jadi ada apresiasi. iya, karena itu sih memang agak sulit juga untuk menjelaskan ini profesinya apa ya, tapi ya tetap sih karena memang untuk lingkungan, jadi tetap lanjut juga sih Mas, masa mau berhenti tengah jalan cuma karena pandangan orang yang kamu kerjanya kok kayak gitu sih gitu, berurusan sama sampah yang kotor gitu kan. Jadi memang karena itu dorongan dari dalam hati yang dalam, ketika ada hambatan yang sifatnya ya permukaan cuman komentar itu los aja, nggak ada isu. Nah muncul di awal untuk concern di lingkungan itu kapan deh? Karena kalau di generasi sekarang ya kan orang
milih profesi itu kan banyak banget ya. Dan Iren sendiri kayak di tengah arus yang demikian gede, kamu nyimpang di tempat yang lain dan sesuatu yang nggak cukup populer gitu juga. Iya. Kapan itu awal mula ketertarikan ke isu lingkungan? Semenjak balik ya, Mas. Balik dari Australia itu. Okay. Tapi kan saya dari awal juga memang suka ngelihat pohon tuh suka. Jadi kalau ada sedikit sesuatu yang merusak lingkungan, kayaknya hati tuh nggak enak gitu. Oke. Kayaknya ada sesuatu yang ikut tersakiti gitu ya. Paling nggak bisa ngelakuin apa ya untuk lingkungan ini. Walaupun sebenarnya kecil ya Mas ya, dibandingin dengan jumlah sampah yang bahkan sekarang meningkat secara eksponensial gitu ya. Jadi kita mendaur ulang, tapi kebutuhan pemakaian plastik malah makin gede, makin meningkat gitu. Makanya ya tapi tetap sih kita acuannya, makanya kita perlu ada edukasi di Mortier juga. Dan kita juga melihat bahwa sampah plastik ini material yang sekarang kita garap ini bukan solusi. Bukan solusi. Iya. Ada yang lebih jauh, yang visi kita yang lebih jauh dari sekedar plastik ini. Kita mau membuat biomaterial gitu ya. Yang sampai sekarang juga masih kami riset juga, eksperimen kecil-kecilan lah. Tapi siapa tahu bisa membuahkan hasil lah Mas ya. Ya itu sih. Jadi memang ketertarikan itu ada dari dulu ya Mas ya. Karena tapi begitu balik dari Australia, itu rasanya ingin melakukan sesuatu, jadi aksi ya. Betul. Dan ketika kami, jadi saya dan Mendy waktu itu juga pergi ke Bantar Gebang, itu melihat tumpukan sampah begitu aja loh. Udah kayak 16 lantai gedung gitu. 16 lantai dan ya begitu aja, nggak diapa-apain, cuma ditutup membran dan berharap dia akan nantinya terdekomposasi gitu. Itu kan butuh ratusan tahun untuk melakukan itu. Iya. Dan apa yang bisa dilakukan ya gitu. Ya paling nggak kalau misalkan ini langkahnya kecil gitu ya, paling nggak edukasinya sih Mas, supaya orang tuh mencoba gaya hidup yang lebih sustainable gitu dengan tahu barang-barang produk berkelanjutan ini gitu. Jadi mereka paham kalau bisa sih bawa tumbler ya, nggak usah pakai nggak usah beli tutup botol kemasan, beli botol kemasan gitu. Lebih ke situ sih Mas. Ya. Kalau secara kan tadi studi kan juga ada dapat framework ya, dapat kerangka lah setidaknya. Kalau soal sampah, menurut Iren ini kan juga bergelut di daur ulang, ini kan juga bukan hal yang baru kan, udah 5 tahunan nih sekarang kalau dari 2020, 6 tahun bahkan. Apa sebenarnya problem yang menurut Iren besar dan kayaknya kok nggak ada tindakan atau langkah yang serius untuk mengatasi ini, sampah itu? Iya, banyak sih. Ya, satu, pemilahan. Pemilahan dari produsen sampahnya ya? Iya. Jadi memang dari pemilahan itu sendiri, walaupun ada bank-bank sampah ya sekarang ini, tapi masih banyak loh yang memang misalkan residensial gitu ya, udah coba untuk memilah, tapi pada saat di tempat sampahnya digabungkan oleh tukang sampah gitu. Jadi kayak nggak terkoneksi ya antara gerakan untuk pemilahannya dan kemudian pengolahan off-takernya ya. Sedangkan di daur ulang ini kalau mau kualitas bagus dari awal sampahnya harus bersih gitu. Jadi part pembersihan material di awal tuh penting. Kalau nggak nanti material produk akhirnya jadi kotor dan gosong gitu ya. Jadi itu sih. Terus juga belum ada kesadarannya kalau di sini ya adalah misalkan orang jadi bawa kantong belanja sendiri. Tapi banyak juga yang jadi sampah spanbon tuh jadi banyak Mas. Karena tiap kali belanja lupa bawa tas, beli tas spanbon, akhirnya sekarang spanbon menumpuk gitu di mana jadi sampah lagi gitu. Jadi isu sampah tuh benar-benar kompleks sebetulnya. Nggak cuma sampah plastik tapi sampah secara keseluruhan. Perlu balik lagi sih, perlu dari individu itu yang kalau misalkan individu ini semua bergerak individu semua bergerak dan sadar, itu pasti efeknya akan jauh lebih besar daripada di ujung kita atasi mendaur ulang. Harus dari awal ya. Dan ada beberapa gerakan sih, saya kemarin ketemu dengan teman di Makassar. Ada satu kabupaten yang sedang mencoba peraturan daerah dan ini mendorong supaya pemilahan bisa dilakukan. Nggak tahu secara framework
framework bisa nggak dipakai. Jadi akan didorong secara aturan, sampah yang tidak dipilah dari rumah nggak diangkut. Nah, itu bagus. Keren kan? Keren banget. Jadi sampahnya kan tetap di rumah itu. Iya, Jadi orang akan dipaksa secara regulasi dengan konsekuensi yang nyata. Iya. Sampahnya nggak diangkut kalau dia nggak milah. Iya. Itu kan nanti bisa ditingkatkan, nggak milah dan nggak bersih nggak ada yang diangkut. Kan bisa juga kan? Betul. Tapi kan itu tahapan awal kan. Betul. Nah, itu ini yang akan menggolkan berlaku di perda tuh. Itu yang berlaku juga soalnya di luar negeri ya. Jadi saya terbiasa dari dulu semenjak di Australia itu kalau habis minum atau makan dari kantor, bahan karton, kita pasti bilas sedikit baru masuk tempat sampah dan ada pembedanya tempat sampahnya. Yang warna apa itu Di organik kotak apa. ya, warna apa khusus karton, warna apa khusus plastik gitu. Nah, kalau nggak dipilah ya nggak diangkut. Iya betul. Itu Benar, jadi itu. salah satu intervensi juga sih sebetulnya. Secara regulasi kan. Dan orang dapat konsekuensinya langsung kan kalau di Betul. rumah kan. Iya, betul. Iya. Harus semuanya emang dimulai dari rumah sih. Dari rumah sendiri. Iya, iya. Dan untuk proses menjadikan itu gerakan massal kan, kalau cuman mengandaikan silahkan susah, harus ada regulasi yang membuat orang kalau nggak melakukan ini dia akan menerima konsekuensinya langsung di depan hidung dia. Iya, betul. Karena kan bau dia nggak akan punya bau. Iya kan, pasti dia akan bergerak Iya, tuh. mau nggak mau dia. Cuman kan kayaknya belum ada tuh aturannya, lagi didorong di Sulawesi itu, mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan jalan. bisa di Jakarta juga sih mas. Kalau ngelihat sampah Jakarta yang ke Bantar Gebang 7.000 ton ya ampun. Itu baunya dari 2 km udah kecium kan? Iya. Karena demikian masifnya. Betul. Buat mereka yang udah terbiasa sih di sana kayak nggak ada apa-apa sih rasanya mas. Kalau kita waktu itu sempat bincang-bincang sama yang kerja di sana. Udah terbiasa aja dengan bau seperti itu. Karena udah beradaptasi kali ya. Iya, dengan karena udah baunya, dengan suasananya. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa dicegah karena kan kalau sampah makanan itu malah tercampur sampah plastik itu malah terurainya lebih lama dan gas metananya dihasilkan juga jauh lebih besar dan itu lebih bahaya dibandingkan gas karbon dioksida. Jadi pengalinya itu lebih besar. Ya? Dampaknya lebih besar. Makanya pemilahan tuh penting banget sih. Dari rumah ya. Dari rumah. Dan kalau misalnya kayak di Jepang itu kan juga menarik deh, ya pemilahan dan mereka punya kesadaran bahwa sampah itu urusan dia sendiri, bukan urusan orang lain. Makanya kalau mereka makan atau minum dia nggak nyari tempat sampah, ditaruh di saku mereka atau dikantongin untuk dipulang, dipilah sendiri di rumah. Betul. Kesadaran dari individu sih ya. Kayak pemain bola ya mas ya, yang waktu itu di Jepang lawan Indonesia, mereka mengutin sampah orang Indonesia. Aduh, sebagai orang Indonesia kita, kan, dia ngumpulin karena emang punya kesadaran bahwa dia berangkat bersih, pulang juga harus bersih kan. Meskipun bukan dia yang nyampah, dia akan bersihin juga. Malah kalau saya lihat, kalau yang di kota tuh malah kurang sadar ya mas ya. Tapi kalau kita lihat ke desa, itu malah mereka lebih sadar loh. Nah, ini temuan yang menarik. Kadang-kadang kita berharap, nggak tahu, mumpung Iren kan belajar juga sustainability ya. Orang beranggapan itu sustainability itu kan isu dari luar atau knowledge yang datang dari negara-negara yang maju. Padahal kalau kita tengok lagi perilaku atau kebiasaan masyarakat lokal kita jauh lebih sustain loh. Betul. Padahal mereka nggak kenal istilah sustainability, mereka jauh lah dari itu. Mereka cuma dari sekedar ini ada plastik. Baiknya kita bisa diapain ya, dipakai lagi dong, masa langsung dibuang karena sayang plastiknya masih bisa dipakai gitu. Dan mereka biasanya juga bungkus makanan tuh dari daun pisang mas. Persis. Jadi nggak ada tuh namanya plastik tuh nggak ada. Dan mereka peduli sekali sama kali mereka. Kalau sampai ada sampah yang terbuang di kali kan mereka juga yang kena dampaknya. Dan sayang sekali kalau misalkan kita yang di kota ini tuh cuma asal membuang sampah gitu aja, yang akhirnya itu kan namanya hulu ke hilir gitu kan, lama-lama itu kemana-mana ke laut yang di luar negeri bahkan. Cuma karena kita nggak bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Persis. Dan di lokal-lokal wisdom ya, atau hal-hal yang dilakukan secara turun-menurun dari daerah-daerah itu, mereka punya cara untuk mengatasi problem yang sekarang jadi problem masyarakat modern. Betul sih. Dan lingkungan mereka sebenarnya udah solid tuh untuk menyelesaikan itu. Betul. Seperti mereka bisa mengkompos sendiri. Jadi itu nggak ada tuh mereka namanya daun terus dibuang ke tong sampah.
otomatis mereka punya pohon pisang, Ya. taruh aja di situ nanti terurai Persis, dia akan sendiri. tumbuh. Dan Iya. kalau di desa-desa itu, nah, itu kembali ke ini sebenarnya knowledge yang perlu dikembangkan atau dimunculkan lagi supaya orang sadar bahwa ini sustainability itu perilaku kita sejak lama. Iya. Cuma namanya aja sekarang jadi Iya, sustainability. betul. Misalnya kayak sampah, saya ingat di daerah saya di Klaten itu di rumah Simba itu deket kebunnya itu pasti ada kayak apa istilahnya, mereka nyebutnya kayak jogangan, jadi dikeduk. Nah itu untuk sampah-sampah makanan, daun kering, Iya. tumpuk di situ, Iya. beberapa saat diaduk lagi, terus kemudian jadi Kompos, pupuk iya. untuk itu Iya. dilakukan itu. Betul, tanpa kita perlu ajari caranya kan, itu memang mereka udah melakukan itu sejak lama gitu ya Mas ya. Sayang sih, gimana caranya kita bisa seperti Iya. itu ya. Tapi kita melihat ada beberapa persoalan sih yang sampah ini. Kalau Iren kan diproses bagaimana pendaur ulangan, dan tadi kan Iren bilang daur ulang itu bukan solusi untuk masalah sampah yang demikian gede, karena kalau kita lihat persentase riset terakhir kan hanya 9% yang Terdaur ulang. Iya. Sementara 81%-nya itu kan di Indonesia terutama menumpuk. Iya. Jadi gunung-gunung sampah itu ya. Iya, perlu gebrakan baru sih. Jadi kita tuh cuma sebagai penggerak lah Mas. Harusnya adalah dengan apa yang kita lakukan itu paling nggak dari korporat yang lebih besar, mereka coba mencari alternatif lain gitu. Mungkin dengan mencoba merecycle 100% dari barangnya mereka, tapi kan kembali lagi belum ada ya Mas, tahu saya yang memang bisa recycle 100%. Misalkan botol kemasan aja pasti sedikit, paling nggak 90 berapa persen, misalkan ada sedikit pasti bahan barunya gitu. Atau 70% biasanya, 30% bahan baru. Dan tanggung jawab korporat menurutmu gimana kan? Karena misalnya dia produsen kan, dan dia kalau dia nggak memproduksi sebenarnya persoalan sampahnya kan akan berkurang. Selesai. Atau bahkan selesai kan? Iya. Nah, proses untuk mereka bertanggung jawab sejauh ini kalau di-compare lah, kamu kan studi ya soal sustainability di negara-negara lain itu gimana dilakukan compare ke Indonesia misalnya? Kalau di negara lain mereka makanya bisa punya framework dan bisa berjalan tuh karena memang mereka balik lagi berangkat ke materialnya. Jadi material ini bisa, jadi ada yang namanya LCA ya Mas ya, life cycle analysis. Jadi mereka mencoba mengukur part mana yang menghasilkan karbon dioksida terbesar di proses, dalam proses bisnis proses mereka, proses produksi mereka. Itu dulu yang diselesaikan gitu. Jadi kalau memang itu dari materialnya, oke, dari material ini harus dicari betul-betul pengganti yang ramah lingkungan gitu. Dan memang investasinya lumayan besar, betul. Tapi mereka selalu melihatnya stakeholder value gitu dibandingkan shareholder value. Jadi mereka melihat value secara keseluruhan ya, dengan mereka bisa lebih sustainable, akhirnya stakeholder value tuh jadi bukan dari segi profit saja, dari segi brand image-nya akan lebih baik. Ya? Iya, stakeholder dari value, reputasi perusahaan lebih baik, dan masyarakat juga jadi lebih bisa menghargai mengapresiasi, dan terhindar dari ancaman misalkan mereka nantinya akan secara pemerintah diberhentikan gitu karena tidak mematuhi peraturan emisi gitu misalkan. Kalau shareholder? Kalau shareholder itu cuma melulu masalah profit, jadi memang itu profitnya akan lebih berkurang kalau kita ngelihat lebih panjang yang tadi ya, mengganti material segala macam gitu ya, proses bisnisnya diubah. Tapi misalkan dari yang tadinya pakai fossil fuel terus akhirnya ganti jadi solar, mereka harus mengganti operational building yang tadinya misalkan lampu bukan pakai smart yang lebih hemat, yang lebih hemat, LED itu diubah jadinya semua jadi LED lampunya, itu kan retrofitting building, itu kan semua cost lagi ya. Tapi balik lagi mereka lihatnya jangka panjang gitu, long term value-nya juga, bukan sampai sini aja gitu, karena suatu saat ini akan jadi masalah juga bagi mereka gitu. Mereka lihat jangka panjang gitu. Nah itu terjadi di negara-negara lainnya. Kalau di Indonesia, Iren sendiri melihat itu belum masih jangka pendek dan bukan stakeholder yang diperhatikan, tapi shareholder-nya. Shareholder value, tapi gimana ya, kita juga masih banyak karyawan gitu yang masih butuh untuk
butuh lapangan pekerjaan. Jadi mungkin masalah jadi kompleks ya. Masalah jadi iya, jadi mulai dari mana agak sulit ya Mas ya memang. Nah sekarang kan tren dunia kalau kita lihat ya, kemarin Trump mendeklar lagi bahwa dia akan keluar dari Paris Agreement, meskipun yang term pertama juga dia melakukan itu ya. Tapi sekarang ini kan kayak tendangannya lebih kuat ya, dan kayaknya membuat kendor inisiatif di sustainability. Iren mengalami itu nggak atau merasakan itu di lingkungan? Sedih aja sih. Sedih. Dengan tahu bahwa Trump mengundurkan diri dari Paris Agreement, karena kan ini kesepakatan sebenarnya seluruh negara. Iya, kalau satu lewat atau nggak mau melakukan kan efeknya tetap aja iklimnya nggak akan. Sedangkan Amerika itu penyumbang karbon emisi yang cukup besar dibandingkan negara-negara seperti Indonesia. Kedua bahkan nih kalau di compare ke China ya. Kedua. Tapi China kan memang sekarang udah gerakannya juga lebih masif ya untuk arah dekarbonisasi ini ya. Sedangkan sebetulnya kan mereka justru harapan kita untuk mendapatkan dana gitu, supaya kita tuh terbantu lah, negara-negara ketiga itu terbantu dari yang sebetulnya kita kena dampak dari mereka juga gitu kan, setelah berpuluh-puluhan tahun ini, setelah semenjak pra-industri itu. Tapi buat kami sih sebenarnya tetap harus melakukan sesuatu lah, jangan kendor tetap iya. Kita nggak tahu juga nih pemerintahannya sampai berapa lama kan. Dan saya masih melihat kok di US itu nggak cuma, maksudnya masih ada aktivis-aktivis yang mereka tetap teguh ya untuk menyuarakan dan berjuang di situ. Bahwa ini tuh salah gitu. Bahwa krisis iklim ini tuh efeknya bisa nyata ya. Bisa kita rasakan lah sekarang ini. Banjir di Amerika sendiri juga dirasakan kan, kemarin ini juga kebakaran dan sebagainya. Iya, itu kan sebenarnya nyata gitu. Kalau mereka, ya semoga masyarakatnya juga sadar sih Mas sebetulnya. Walaupun pemerintahnya seperti itu, tapi kan balik lagi ke individu ya. Kalau individu kita masing-masing punya habit dan gaya hidup yang sadar akan lingkungan, sustainable, harusnya efeknya nggak sebegitu parahnya sih Mas. Iya, dan harapannya kemarin cuma di individu. Kita ada satu namanya Forum Lestari. Kita ngundang Kang Jalal tuh dari Asian Green Network. Dan saya juga waktu itu ngomong soal kayaknya kita kok berjalan sedang melawan arus besar dunia yang mau keluar dari Paris Agreement dan sebagainya. Ada satu insight yang menurutku menarik. Waktu itu ngutip Jalaluddin Rumi. Kemarin saya pintar, saya ingin mengubah dunia. Sekarang saya bijak, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Nah, ini kan persis yang ya udahlah, kita nggak bisa mengharapkan A, B, C melakukan hal-hal yang besar yang kayaknya akan dia yang menyelamatkan. Tapi kalau kita sendiri nggak melakukan sesuatu, kan tadi juga ajakannya Iren juga, please do something untuk yang bisa kita lakukan di hadapan sendiri ya. Iya, paling nggak dari diri kita sendiri aja sih. Orang lain atau pihak lain yang besar gitu ya. Betul. Dengan bawa tumbler, hal-hal sederhana sih Mas. Bawa tumbler sendiri, penggunaan plastik kalau bisa nggak perlu lah gitu. Kalau misalkan kita terpaksa sekali memakai plastik, ya taruhlah di bak sampah. Sampai pada situasi kalau beli sesuatu nggak bisa dan pakai plastik tuh rasanya tuh sedih gitu. Iya, sampai di tahap itu. Makanya kadang-kadang kemana-mana aku bawa selain tumbler itu bawa lunchbox yang kosong. Jadi kalau beli makanan atau apa bisa, itu aja dimasukin, jadi nggak usah. Kan kalau kita, aku pernah bikin riset kecil-kecilan, tapi nanti kita ngomongin soal apa yang bisa kita lakukan secara nyata tentang sustainability di kantor. Jadi kalau istirahat makan siang, kan teman-teman pada turun ke kantin dan sebagainya, lalu naik ke atas, masing-masing rata-rata bawa 5 plastik. Serius, untuk satu makanan loh. Makanannya sendiri, misalnya beli karedok ya, let's say karedok, itu dibungkus ya, lalu ada kerupuk, ada plastiknya, terus sama beli minumnya itu botol minumnya sama plastik. Nah untuk bawa plastik 4 plastik itu satu gabung plastik lagi, sendiri, outer packaging lagi. Itu 5-6 plastik rata-rata 5 plastik itu yang betul. Apalagi sekarang dengan gaya yang maksudnya mau praktis ya, jadi beli belanja tuh ya udah lewat aplikasi aja gitu, belanja online. Padahal, waduh, apa yang dibuat sampai barang itu sampai rumah kan karbonnya. Betul, itu karbon semuanya. Belum lagi plastiknya kadang
serba salah sebagai penjual. Mereka juga nggak mungkin bungkus seadanya, Iya, karena nanti kan akan dimarahin resiko. konsumen. Iya, Betul. entah Nanti pecah klien atau yang rusak. nanti klien sendiri yang protes juga. Akhirnya bungkus itu sampai barang kecil begini Double-double. bungkusnya sampai segini. Dan itu bubble wrap segala macam. Iya, dan itu penguraiannya kan Iya. luar biasa susah, apalagi daur ulang. Betul. Jadi balik lagi sebetulnya individu sih. Jadi lebih kalau misalkan kita bisa belanja sekaligus, jadi kita tentuin aja hari misalkan. Kita belanja sekaligus ke beberapa tempat itu lebih sustainable dibandingkan kita belanja online per hari atau online. Iya. Kebayang sih bahwa satu produk sampai ke rumah kita via online Iya. atau driver ojol gitu. Iya. Banyak banget Betul. yang sampah-sampah Dan buat plastik. kami kan juga mendaur ulang bubble wrap ya, mungkin di sini nggak ada contohnya. Produk dari bubble wrap Dari yang didaur bubble wrap, ulang. betul-betul dari bubble wrap. Itu buat kami agak sulit kalau misalkan ada labelnya gitu, karena kan plastik bubble wrap itu nempel sekali sama solatip, Ya, ya. belum lagi Nariknya susah banget label itu ya. resinya. Nah, itu buat kami sulit untuk memilahnya lagi gitu. Akhirnya tetap bisa kami daur ulang, tapi kan dari potongan-potongan kecil ya. Iya, Jadi iya. secara value juga sebetulnya ini tadinya bisa menjadi produk yang lebih besar gitu kalau Tapi misalkan karena tanpa dipotong-potong. ada resi, tanpa ada solasi, tapi ujung-ujungnya bisa jadi cuma produk kecil karena kan ya begitu sih, ada hambatan dari segi pemakaian plastiknya itu juga, pengemasannya. Ya, ya. Jadi kalau kembali ke langkah-langkah harian yang bisa kamu lakukan terkait dengan sustainability, selain pasti bawa tumbler, lalu bawa kantong belanja sendiri. untuk kemana-mana, itu selalu Iya. ada di tas tuh. Itu selalu ada di tas. Terus tadi belanja sekaligus, dalam Sekaligus. sekali waktu gitu ya, Iya, misalnya sekali seminggu waktu. sekali. Betul. Dan pastikan itu akan mengurangi macam-macam banyak. Betul. Apalagi yang bisa kamu lakukan. Pemilahan. Pemilahan dari rumah. Dari rumah. Penting. Sederhana aja, saya terapkan di rumah, nggak perlu misalkan karena kan di rumah juga banyak orang ya, kita nggak bisa berharap mereka punya waktu untuk masing-masing Memilah sendiri. memilah misalkan kertas, plastik segala macam. Simple aja, sekali ada kertas atau plastik paling nggak dalam keadaan bersih masuk ke tong sampah yang sama. Oke. Berikut juga kertas, kertas plastik kering jadinya. Nah itu di satu tempat. Oke. Sisanya udah nggak apa-apa. Yang penting kita coba dulu seperti ini Mengurangi. gitu. Nah itu habis itu kami oper ke armada kemasan biasanya. Oke. Aha. Armada kemasan nanti akan jemput sampah Untuk tersebut. ambil barang itu ya, karena Nanti ada mereka nilainya akan juga pilah. kan. Oke. Jadi sederhana aja, nggak usah terlalu mikir pusing karena kan pusing ya Mas ya kalau misalkan kita harus mikir lagi, kita udah capek misalkan sehari-hari pulang sampai malam terus masih harus mikirin sampah lagi Harus gitu kan. diapain? Ini kan jadi otomatis, jadi termasuk yang membantu saya di rumah, mereka terbiasa loh akhirnya. Setiap kali misalkan udah beli susu nih, udah selesai diminum, mereka pasti Kartonnya otomatis dibersihin. kucek sendiri, bilas oke. sedikit, terus nanti kalau udah kering masukin. Baru ditaruh tempat sampah yang. Iya, jadi kita bisa numpuk itu sampah sampai paling nggak 2 minggu, bahkan sebulan, baru nanti armada armada kemasan yang oke, jemput. Jadi oke, kita oke. kumpulkan dulu di rumah. Iya, iya. Karena posisinya udah bersih, kondisinya bersih, jadi juga nggak ada kendala ya, jadi nggak ada bau yang muncul. Iya, gitu. iya, karena udah Iya, dibilas ya ketika bilas. dia disimpan ya atau dibuang ya. Sesederhana itu sih. Kami di rumah juga melakukan, Iya. tapi ya memang jadi prosesnya dipanjang. Misalnya Iya. sampah makanan sama istri itu dijadikan kompos. Setiap 2 hari sekali itu sampah makanan tuh jadi dia tiap hari tuh Oh iya. di kebun gitu Iya, melakukan. iya, Terus karton dipisah-pisah. Jadi di rumah itu jadi kita kayak pengepul sampah gitu. Jadi rumahnya Tapi itu lebih bagus loh Mas. iya, artinya Sampah makanan ya kan akhirnya, satu hal yang ya memang effortnya jadi gede banget dan kita Iya. ngerasa rumah kita agak berantakan, tapi itu bagian dari tanggung jawab. Akhirnya saya menerima itu sebagai bagian tanggung jawab untuk lo nggak bisa menyerahkan sampah kepada orang lain. Kamu harus bertanggung jawab terhadap sampahmu Iya. sendiri. Itu gimana Mas? Seperti Jadinya pakai apa? Komposter. Komposternya. Jadi kami sesederhana dia belajar dari online itu, Iya. istriku pakai tong itu terus dibolong-bolongin. Oh, iya. Habis Jadi itu kompos ya. dikumpul di situ, diaduk-aduk berapa hari sekali sambil dia masukin lagi
ditutup, betul. terus ada cairan tertentu lah yang membantu compostingnya lebih cepat ya. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, EM4 gitu ya. Ya, model gitu. Istriku ya karena dia ngurusin dan telaten banget. Kalau aku enggak, aku telaten lebih ngumpulin kardus, kertas, plastik. Karena di rumah itu sering ada pemulung yang lewat daripada dia harus ngondak, aduh kita udah pilahin, udah bersih. Ini ambil, kadang-kadang kalau nggak lewat saya telepon si satpam ngasih tahu. Pak Satpam kalau nanti ada pemulung suruh lewat rumah supaya dia ambil. Soalnya kalau numpuk di rumah juga banyak juga. Nah, itu memang langkah-langkah yang sebenarnya nggak sederhana, itu rumit juga loh sebenarnya. Dan itu harus ada kemauan yang cukup keras untuk merasa bahwa sampahnya tanggung jawab kita, tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pengangkut sampah. Betul. Atau boleh juga coba biopori, Mas. Jadi kita nggak perlu, jadi kita tetap taruh aja pipa, kita taruh aja udah kita. Rumahku nggak luas, jadi nggak punya kebun ya. Betul. Pakai kita punya 4 tong ya, dan kita punya kompos yang udah jadi kadang-kadang kita kasih aja ke tetangga atau tanaman di depan buat dia malah subur kan. Nah, itu langkah-langkah sih yang kalau semuanya seperti Mas Inu, masalah enggak juga. Tapi setidaknya itu jadi emang agak repot sih. Tapi orang mau melakukan itu ketika ada kesadaran. Nah, makanya kami juga di media itu melakukan upaya untuk terus literasinya itu. Paling nggak sadar bahwa sampah itu bukan tanggung jawab siapa-siapa selain dirimu. Betul. Bahwa kemudian diolah, ada orang yang mengambil itu sebagian, tapi sebagian besar tuh punyamu ya, misalnya tadi sampah organiknya, sampah kertas dan plastiknya dibersihin itu maju sih untuk membantu tadi dari sisi produsen sampahnya tidak lari ke TPA semua ya. Iya, betul. Wah, iya. Kembali ke Mortier deh. Mortier sebagai sebuah inisiatif, kan ini udah tahun ke-5 ya, mau ke-6 ya. 2019. Ya, 2019. Apa sebenarnya yang secara konsisten dan itu kayak menjadi energi yang mau diperjuangkan di situ? Balik lagi, kita tahu produk berkelanjutan ini, produk-produk seperti ini itu bukan solusi. Balik lagi, kita perlu memiliki visi yang lebih jauh lah dibandingkan lebih dari plastik. Itu makanya kami selalu mencoba eksperimen itu, Mas. Eksperimen di biomaterial itu yang bikin kami juga semoga aja bisa menjadi sesuatu yang jadi kita nggak melulu bergantung pada plastik gitu. Plastik satu hal, kami nggak akan meninggalkan daur ulangnya juga. Tapi kami merasa ada langkah yang lebih yang bisa kami lakukan gitu, dibandingkan plastik ini. Gitu. Jadi itu yang mungkin jadi energi juga. Dan PR kami juga belum selesai, Mas. Makanya kami juga masih melakukan ini karena di produksi kami, di operasional kami, pertama kami masih mau menyejahterakan karyawan-karyawan kami juga. Yang kedua, kami masih punya masalah juga. Kami walaupun mendaur ulang masih ada sampahnya loh. Nah, ini juga kami masih punya PR gimana caranya kami tuh bisa menerapkan prinsip net zero juga, net zero waste juga di operasional kami gitu. Jadi ini masih punya tanggung jawab juga. Dan sekarang dengan banyaknya pelaku usaha yang serupa, kami juga harapannya bisa menjadi role model gitu, Mas. Gimana caranya supaya jangan sampai apa yang kami lakukan itu menciptakan masalah yang baru lah gitu. Jadi kami bisa bertanggung jawab dengan bisnis kami sendiri juga gitu, operasional kami. Makanya kami masih terus sih berjuang untuk itu gitu. Sampai sekarang masih terus perbaikan, perubahan mesin, perubahan proses produksi gitu. Dan biomaterial itu kayak yang akan jadi goals di depan yang menjadi problem solving, nggak membuat plastik atau memakai plastik lagi ya? Iya, betul. Itu sejauh mana risetnya atau sejauh mana yang lagi dikembangkan? Apa tren dunia juga ke situ? Kalau tren dunia mungkin lebih ke Eropa ya, negara-negara Eropa, karena mereka sendiri mungkin sudah selesai dengan masalah mereka ya, Mas ya, dengan masalah edukasi juga udah selesai, ya masyarakat sejahtera, makanya mereka juga bisa punya kesempatan untuk mencari material baru gitu. Mereka jauh lebih maju lah dibandingkan Indonesia. Dan kami juga dalam melakukan riset juga melihat sumbernya juga dari mereka juga gitu. Dan di Indonesia sudah mulai banyak desainer individu bahkan yang mereka dan mereka mencoba misalkan membuat sesuatu dari bahkan kotoran sapi itu udah mulai ada banyak sih, Mas.
Dan banyak juga yang bekerja sama dengan Erasmus Swiss ya, kedutaan Belanda, dan diakomodir juga oleh mereka supaya paling nggak kita bisa melakukan riset dengan material yang baru tapi dari sampah-sampah lokal, limbah pertanian kita gitu. Kalau di Mortier sendiri kami masih terbatas di limbah kulit singkong, ampas kopi, limbah kain. Yang udah kami coba. Sejauh ini misalkan yang kulit singkong pengaplikasiannya bisa ke produk fashion seperti tas. Itu masuk kategori biomaterial? Biomaterial. Nah, tapi memang masih ada kendala. Misalkan gampang berjamur, tapi kan itu pro cons-nya ya. Dia memang pasti lebih mudah terurai, tapi emang harus lebih ekstra hati-hati. Misalkan kalau lembab harus segera dikeringkan gitu. Jadi perlu edukasi juga ke customer. Makanya kalau misalkan ada customer yang mau membeli produk itu kami harus kasih knowledge yang lebih gitu untuk itu. Dan masih terus berjalan sih Mas untuk eksplorasi ini. Untuk pengembangan menuju visi yang besar tadi, bayanganmu atau mimpinya kayak apa, Ren? Kan sekarang 3 orang nih. Ada Iren, ada Mandy sama Retno yang lagi sekarang Sekar ya, yang desain itu. Bayanganmu, dan ini ke perempuan semua. Kenapa perempuan? Yang di workshopnya udah bapak-bapak semua. Jadi mengimbangi. Mengimbangi ya. Nggak ada kenapa-napa sih, kebetulan aja. Tapi kita nanti coba deh Mas biar agak lebih equal ya. Nggak, jangan-jangan bisa jadi orang yang peduli lingkungan atau Bumi kan sebagai gender kan dia perempuan kan. Bumi, jangan-jangan orang yang merawat bumi itu orang-orang yang punya. Bisa jadi juga ya. Kebetulan yang di Mortier ini mereka emang awalnya juga seperti Sekar gitu juga apply ke Mortier memang karena concern terhadap lingkungannya juga, dengan tertarik dengan material ini juga gitu. Jadi bukan yang sekedar hanya mencari tempat untuk bekerja gitu ya. Bekerja. Tapi ada sesuatu yang mendorong dia untuk datang. Visi besarnya ya kita bisa dari eksperimen-eksperimen ini kita mencari satu paling nggak yang bisa terus kami kembangkan, yang bisa menyelesaikan masalah limbah pertanian juga, tapi secara aplikasi juga terasa gitu ya. Misalkan dari segi pengurangan emisinya juga terasa, misalkan menjadi building material gitu, bukan sekedar produk fashion. Kalau sekarang kan kami masih ke arah produk fashion ya. Tapi akan lebih baik kalau misalkan jadi material yang mass ya. Yang mass. Jadi dampaknya juga lebih terasa gitu. Itu sih harapan kami, tapi masih jauh sebetulnya. Jadi ya ini perjalanan yang masih panjang. Perjalanan panjangnya baru 6 tahun lah kalau kita lihat. Itu lagi kalau bayi lagi ya baby stepping lah, itu lagi jalan merangkak gitu ya. Lagi lari ke sana tapi sering jatuh gitu. 6 tahun kan begitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk proses di mana kan tadi ada 3P itu, yang P yang paling challenging itu sebenarnya people. Nah, untuk profit sama planetnya, untuk profitnya sendiri gimana? Profit juga challenging. Tapi itu seperti kalau people ini bisa kita beresin juga, kayaknya profit juga akan mengikuti deh. Ya. Karena quality itu akan bicara juga ya. Jadi itu saling berkesinambungan sih, itu saling berkaitan juga. Kalau planetnya kan ya solve problem sampah, meskipun itu bukan solusi ya. Iya, betul. Tapi mungkin kalau dari kami itu, tapi mungkin di tempat lain belum tentu problemnya lebih ke people. Itu mungkin beda-beda sih Mas. Ya, karena kamu berangkat dari keinginan untuk mengambil lokal yang bekerja di sana. Betul, kan. Dan itu kan tantangannya harus membantu dia punya percakapan, punya disiplin yang diharapkan. Tapi itu kan kontribusi sekaligus kan. Kalau mau gampang kan, ya udah ambil aja dari orang mana, datang ke situ udah melanjutkan pekerjaannya, tapi lo nggak men-solve problem apa-apa di lingkungan itu. Dari profit sebetulnya dibilang bagus sekali juga enggak, tapi paling nggak kalian bisa bertahan aja dulu. Survival mode terus ini berarti. Survival. Tapi ada peningkatan dari tahun ke tahun paling nggak. Nah, itu tren yang menarik ya. Misalkan dari segi penjualan kami pun dibandingkan tahun 2023, 2024 itu kami naik 2 kali lipat juga. Jadi tapi belum tentu secara profit untung 2 kali lipat ya, karena dari segi cost-nya juga ternyata bertambah karena kami menambah mesin dengan dan lain sebagainya gitu. Jadinya paling nggak kami bisa menghidupi
5 karyawan Iya, yang tiap hari berhadapan betul. dengan. Sementara Iren yang hidupin siapa? Hidup berkeluarga juga Mas, jadi paling nggak saya bisa, kalau misalkan saya hidup dari keluarga saya, tapi saya bisa kontribusi ke orang lain lah paling nggak. Nah, itu yang menyenangkan juga ya. Iya, Karena bisa jadi punya berdampak, motivasi juga sih Mas, bermanfaat. kalau nggak hidup nggak ada motivasinya. Thank you Ren, kita Iya. sudah ngobrol 1 Thank you, jam Mas tentang Inu. Mortier dan saya kebuka banyak hal yang oh iya ya, kita punya langkah-langkah sustainability yang harian yang bisa kita lakukan. Iya, Jadi karena sampah itu adalah persoalan dari hulu, ya di hilir, di hulunya harus kita cegah dengan kita sendiri bertanggung jawab dengan memilah. Iya. Itu langkah paling konkret meskipun challenging juga. Iya. Karena itu kan butuh ketekunan, butuh kesadaran terutama untuk bantu itu. Thank you. Thank Ren. you Mas Inu, thank you. Nah, ini produk-produknya Iren nih. Iya.